Penerapan nilai mutlak. Lanjutan materi bab pertama, persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel. Adapun kompetensi dasarnya yaitu 4.1, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel. Adapun indikatornya yaitu 4.1.1 menggunakan konsep persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini yaitu peserta didik dapat menggunakan konsep persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Bagian E. Penerapan nilai mutlak. Langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai mutlak yaitu sebagai berikut. Langkah pertama, buatlah model matematika dari permasalahan yang diberikan. Langkah kedua, selesaikan persamaan atau pertidaksamaan nilai mutlak yang muncul dari model matematika. Langkah ketiga, menarik kesimpulan dari permasalahan yang diberikan. Oke, sekarang kita masuk contoh di penerapan nilai mutlak. Contoh yang pertama, Nita berjalan maju 4 langkah, kemudian mundur 9 langkah. Jika dia maju lagi 2 langkah, maka jarak Nita dari posisi awalnya adalah. Oke? Untuk menjawab soal seperti ini, kita menggunakan konsep nilai mutlak. Oke? Masih ingat kan konsep nilai mutlak itu? Nilai mutlak itu selalu positif dan bisa juga 0. Oke? Jadi untuk menjawabnya, kita jawab ya. Kita pakai konsep nilai mutlak. Berarti nilai mutlak 4 langkah ya. Dia maju 4 langkah. Maju artinya positif. Berarti positif 4. Positifnya kalau positif di depan itu tidak usah ditulis ya. Kemudian mundur. Mundur itu minus. Mundur 9 langkah. Minus artinya kurang 9. Jika dia maju lagi 2 langkah. Maju tadi apa? Oke, positif. Berarti tambah 2. Oke? Maka jarak Nita dari posisi awalnya. Karena dia jarak, artinya jarak itu kita ketahui tidak pernah minus. Oke? Makanya kita gunakan konsep nilai mutlak. Nah, sekarang kita hitung. Nilai mutlak 4 kurang 9. Oke, benar. Minus 5. Berarti minus 5 tambah 2. Nah, sekarang. Minus 5 tambah 2 berapa? Minus 5. Artinya kita utang ya. Minus. Kita pakai utang. Minus 5 utang 5.000. Plus 2 kita bayar 2.000. Artinya utang kita masih ada 3.000. Kalau utang berarti dia minus. Minus 3. Oke. Nah, sekarang nilai mutlak dari minus 3 itu adalah, oke, benar, positif 3. Jadi, kita tulis ya. Jadi, posisi Nita dari, jarak Nita dari posisi awalnya adalah jarak Nita dari posisi
awalnya adalah 3 langkah. Oke? 3 langkah. Nah, jawaban yang tepat yaitu berapa? Oke? Bisa ya? Sekarang kita lanjut soal yang kedua. Waktu rata-rata yang diperlukan sekelompok siswa berlari sejauh 1 mil adalah 11 menit. Catatan waktu lari siswa bisa lebih cepat atau lebih lambat 2 menit dari waktu rata-rata ini. Waktu tercepat dan terlama yang ditempuh sekelompok siswa tersebut adalah. Oke, untuk soal seperti ini, kita bisa menggunakan persamaan nilai mutlak. Oke, langkah pertama dulu, kita cari model matematikanya. Oke, nah coba perhatikan. Model matematikanya, yaitu yang akan kita cari adalah waktu tercepat dan terlama. Nah, waktu tercepat dan terlama ini kita misalkan dulu sebagai X. Oke? Jadi, X di sini adalah waktu tercepat atau waktu terlama. Jadi, kita bisa tulis ya. Kita gunakan konsep persamaan nilai mutlak. Jadi, nilai mutlak X. X ini tadi kita misalkan adalah waktu tercepat dan terlama. Oke? Nah, sekarang kita lihat berapa waktu rata-ratanya. Waktu rata-ratanya yaitu 11 menit. Berarti dia dikurangi dengan 11 menit. Oke? Itu sama dengan berapa waktu yang bisa ya, yang ditoleransi. Ini waktu yang bisa ditoleransi itu bisa lebih cepat atau lebih lambat dari 2 menit. Berarti itu sama dengan 2. Oke? Jadi, X tadi itu X adalah waktu tercepat dan waktu terlamanya. Itu adalah X, kita misalkan tadi yang pertama. Kemudian, dikurangi dengan 11. 11 itu waktu rata-ratanya. Oke? Kemudian itu sama dengan 2, itu waktu yang bisa ditoleransi. Yang ditoleransi artinya bisa dia lebih cepat, sekelompok siswa ini bisa berlari lebih cepat 2 menit atau lebih lambat dari 2 menit. Oke? Nah, ini adalah model matematikanya. Sekarang langkah yang kedua, tinggal kita selesaikan bentuk persamaan nilai mutlak ini. Oke? Masih ingat kan? Cara menentukan himpunan penyelesaian persamaan nilai mutlak? Oke. Yang pertama, cara cepatnya kita ambil plusnya dulu yang plus 2. Kemudian kita ambil yang minusnya. Oke? Jadi kita tulis ya. Yang pertama kita ambil plusnya dulu. Berarti X kurang 11 itu sama dengan plus 2. Itu yang pertama ya. Yang kedua, atau kita ambil minusnya, berarti S kurang 11 sama dengan minus 2. Oke? Nah, sekarang tinggal kita cari X. Minus 11 kita pindahkan ke ruas kanan. X tetap sama dengan 2 juga tetap ya. 2 tetap plus 2. Minus 11 pindah jadi plus 11. Nah, sekarang X sama dengan 2 tambah 11 berapa? Oke, benar, 13. Nah, sekarang X yang satunya lagi ya. Minus 11 kita pindahkan ke ruas kanan. Berarti X tetap sama dengan minus 2 juga tetap. Minus 11 pindah jadi plus 11. Oke, berarti X sama dengan minus 2 ditambah 11 berapa? Atau bisa ditukar ya. 11 dikurang 2 berapa? Oke, benar. 9. Nah, kita lihat. X-nya yang pertama 13. X yang kedua 9. Jadi, ada
waktu tercepat dan waktu terlama. Waktu tercepatnya berapa? Apakah 13 atau 9? Oke, benar. 9 ya. Jadi waktu tercepat adalah 9 menit dan waktu terlama adalah 13 menit. Kita tulis ya. Jadi waktu tercepat adalah 9 ini ya, 9 menit. Dan waktu terlama adalah 13 menit. Oke. Ini jadi itu artinya kesimpulan ya. Jadi ada 3 tahap. Tahap pertama itu kita modelkan dulu model matematikanya yang ini. Tahap kedua kita selesaikan modelnya. Tahap ketiga kesimpulan. Oke. Ini 3 tahap ketika kita mengerjakan soal cerita. Jadi jawaban yang benar adalah 9 dan 13 menit. Jadi, oke? Bisa ya? Sekarang kita lanjut soal yang ketiga. Ahmad, seorang karyawan di suatu perusahaan, akan memperoleh kenaikan gaji karena telah berprestasi. Perusahaan menerapkan aturan bahwa penyimpangan gaji karyawan dengan pangkat atau jabatan sama adalah Rp500.000. Jika gaji karyawan tersebut mula-mula adalah Rp3 juta, maka gaji terendah dan tertingginya adalah. Oke, sekarang coba kita perhatikan soalnya ya. Di sini ada penyimpangan gaji karyawan. Penyimpangan gaji karyawan artinya gaji toleransinya ya. Rentang toleransi yang masih tolerir artinya jika dia ini adalah penyimpangannya 500.000 itu masih dimaklumi. Tapi ketika ini di atas Rp500.000 itu sudah termasuk pelanggaran. Oke? Nah, sekarang di sini jika gaji mula-mulanya itu 3 juta, kira-kira berapa gaji terendah dan berapa gaji tertinggi karyawan tersebut? Ingat ya, dengan penyimpangan Rp500.000. Oke? Ini kita bisa menggunakan persamaan nilai mutlak. Oke? Nah, sekarang langkah yang pertama, kita modelkan dulu soal ini ya, dalam bentuk model matematika. Nah, yang pertama, misalkan dulu gaji terendah dan tertingginya itu adalah X. Berarti kita tulis ya, nilai mutlak X, ini model matematikanya, kurang berapa gaji mula-mulanya? Oke, 3 juta. Kurang 3 juta. Itu sama dengan berapa yang ditoleransinya. Atau berapa besar penyimpangan yang masih dimaklumi. Yaitu 500.000. Oke. Nah, sekarang ini adalah model matematikanya. Itu langkah yang pertama ya. Memodelkan dalam bentuk model matematika. Langkah yang kedua, kita selesaikan persamaan nilai mutlak ini. Caranya kita ambil plusnya dulu yang ini, kemudian ambil minusnya. Oke? Kita ambil plusnya dulu yang pertama ya. X kurang 3 juta itu sama dengan plus 500.000. Oke? Nah, ini jika dibuka di buku catatan Ananda di sini panjang, itu bisa dilanjut di sini ya, atau X kurang 300 dari 3 juta sama dengan minus 500. Tapi karena di sini tidak muat, kita nanti ke bawah ya, ataunya. Oke, kita selesaikan dulu yang ini. Minus 3 juta kita pindahkan ke ruas kanan. X tetap sama dengan 500.000 juga tetap. Oke, minus 3 juta pindah jadi plus 3 juta.
ya, minus 3 juta pindah jadi plus 3 juta. Tinggal kita operasikan. Berarti X sama dengan 500.000 ditambah 3 juta berapa? Oke, 3.500.000. Ini kita dapat X yang pertama. Sekarang X yang kedua kita ambil minusnya ya. Yang tadi yang bisa di sini lanjut, bisa juga di sini di bawah. Berarti X kurang 3 juta itu sama dengan minus 500.000. Tinggal kita cari X-nya ya. Minus 3 juta kita pindahkan. X-nya tetap. Minus 500.000 itu juga tetap. Minus 3 juta pindah jadi plus 3 juta. Oke. Nah, sekarang tinggal kita operasikan. Berarti X sama dengan minus 500.000 ditambah 3 juta. Minus 500 artinya utangnya 500.000. Kemudian tambah artinya ada uangnya 3 juta. Uangnya sekarang tinggal berapa? Oke, 2.500.000. Bisa juga 3 juta dikurang 500.000. Berapa? Oke, 2.500.000. Jadi kita peroleh X yang pertama itu 3.500.000 dan X yang kedua 2.500.000. Nah, sekarang kita simpulkan ya. Gaji terendah, yang mana rendah 3,5 atau 2,5? Oke, benar 2.500.000. Jadi kita simpulkan ya. Gaji terendah dan tertinggi karyawan tersebut adalah yang terendah dulu ya, yang terendah 3.500.000 atau 2.500.000. Oke, benar 2.500.000. Dan yang tertinggi berapa? 3.500.000. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah berapa? Oke, bisa ya? Sekarang kita lanjut soal yang keempat. Tegangan normal yang didistribusikan PLN ke rumah-rumah adalah 220 volt. Akan tetapi, tegangan nyata di rumah-rumah ditoleransi boleh berbeda paling besar 9 volt dari tegangan normal. Oke? Tegangan nyata yang masih bisa ditoleransi oleh PLN adalah antara. Oke? Jadi kita mencari berapa tegangan nyata yang masih bisa ditoleransi oleh PLN. Nah, coba perhatikan. Contoh soal nomor 4 ini, kita bisa perhatikan, ini ada tegangan normal. Normalnya itu adalah 220 volt. Tetapi ini masih ada toleransi dari pihak PLN. Toleransinya yaitu 9 volt. Artinya, rentangnya ini 9 volt. Artinya ini masih bisa ditoleransi oleh PLN ketika 9 volt perbedaannya. Tapi ketika di atasnya 9, misalkan 10 volt ya, itu sudah kena pelanggaran. Dan biasanya listrik di rumah-rumah itu dipadamkan oleh PLN. Oke? Nah, sekarang yang coba apa yang kita di sini soalnya apa yang ditanyakan? Tegangan nyata yang masih bisa ditoleransi oleh PLN. Oke. Coba di pertanyaannya itu adalah antara. Kata antara ini artinya dia rentang ya. Nah, untuk soal cerita seperti ini, ketika ada rentangnya, itu kita menggunakan pertidaksamaan. Oke? Rentang pertidaksamaan. Beda dengan contoh soal sebelumnya ya. Itu ada tertinggi dan ada terendah.
Nah, ini bedanya ada antara. Antara itu artinya dia rentang ya, rentang. Rentang yang bisa ditoleransi oleh PLN. Nah, sekarang tegangan normalnya itu 220. Toleransinya 9 volt. Yang ditanyakan rentang toleransi yang bisa dimaklumi oleh PLN. Oke. Nah, sekarang kita jawab. Yang pertama yaitu kita modelkan dulu ya dalam bentuk model matematika. Kita misalkan X itu adalah tegangan nyata yang masih bisa ditoleransi oleh PLN. Jadi kita tulis, ini kita menggunakan pertidaksamaan nilai mutlak ya. Jadi nilai mutlak X dikurangi dengan X tadi itu yang kita misalkan adalah tegangan nyata yang masih bisa ditoleransi oleh PLN. Dikurang berapa tegangan normalnya. Tegangan normal adalah ini ya 220 volt. Dikurang 220. Sekarang, ini ada rentangnya antara. Berarti itu lebih kecil. Kenapa lebih kecil? Ini kan ada dua pilihan. Apakah dia lebih kecil atau sama dengan? Atau lebih besar atau sama dengan? Kita lihat di sini toleransinya paling besar. 9 volt. Kata paling besar artinya tidak boleh lebih dari 9 volt. Karena dia tidak boleh lebih dari 9 volt, maka tandanya di sini itu lebih kecil. Lebih kecil atau sama dengan 9. Yang lebih kecil atau sama dengan 9 itu bisa 8, 7, 6. Oke? Makanya tandanya di sini lebih kecil atau sama dengan. Kenapa ada sama dengannya? Karena bisa 9. Sini lebih kecil atau sama dengan 9. Oke? Coba perhatikan. Yang pertama ya. Kenapa lebih kecil? Karena dia di sini paling besar 9. Kata paling besar 9 artinya tidak boleh di atasnya 9. Oke? Kenapa bukan lebih besar? Ketika dia lebih besar 9, itu sudah melanggar aturan PLN. Karena lebih besar dari 9 bisa kan 10 volt, 11 volt. Itu bisa-bisa listriknya dipadamkan oleh pihak PLN. Jadi dia harus lebih kecil atau sama dengan 9. Oke? Ini adalah model matematikanya. Sekarang langkah kedua tinggal kita selesaikan model matematika ini. Oke? Kita menggunakan pertidaksamaan nilai mutlak. Masih ingat kan caranya menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak? Coba perhatikan ya. Cara termulanya, kita buka tanda ini namanya tanda nilai mutlaknya. Berarti di sini kita ambil tanda yang sama ya. Ini kan di sini ada plus, ada minus. Kita ambil plusnya dulu. Kita tulis X kurang 220. Ini kita ikuti tandanya ya untuk plusnya. Lebih kecil atau sama dengan 9. Kemudian kita ambil minusnya lagi. Ini karena di sini dia X kurang 220. Ini kalau di sini tandanya itu lebih besar ya. Lebih besar sama dengan minus 9. Oke. Nah ini rumusnya. Jadi sekarang tinggal kita selesaikan. Cari nilai X tunggal. Karena di sini masih ada minus 220. Ini harus hilang. Caranya menghilangkan minus 220 bagaimana? Kita tambahkan dengan 220. Minus 220 ditambah 220 itu nilainya 0. Karena dia sudah 0. Di sini hilang ya. Tidak ditulis lagi. Dalam matematika harus adil. Di sini ditambah 220 berarti ruas kiri juga harus ditambah ya dan ruas kanan. Oke? Jadi di sini kita tulis minus 9 ditambah 220 kecil sama dengan X kurang 220. Ini ditambah juga 220 kecil sama dengan 9 tambah 220. Oke? Kenapa harus ditambah 220? Karena kita
kita ambil dari sini ya, lawan dari minus 220 adalah plus 220. Oke. Minus 220 tambah 220 itu nilainya 0. Sehingga ini nanti 220 hilang. Oke. Sekarang, minus 9 ditambah 220 berapa? Bisa juga 220 dikurang 9 berapa? Oke, benar. 211. Oke. Nah, lebih kecil sama dengan ini tadi ya, X tetap minus 220 tambah 220 itu kan 0. X tambah 0 ya X. Berarti X, tinggal X ya, hilang minus 220-nya. Lebih kecil sama dengan 9 tambah 220. Oke, 229. Oke. Jadi rentang yang bisa ditoleransi adalah antara 211 sampai 229. Jadi tinggal kesimpulan. Kita tulis ya. Jadi, tegangan nyata yang masih bisa ditoleransi oleh PLN adalah antara 211 volt sampai 229 volt. Nah, jawaban yang tepat adalah delta. Oke, bisa ya? Kita lanjut soal yang kelima. Suatu peternakan harus mengirimkan 200 ekor ayam potong ke sebuah rumah makan setiap minggu. Rumah makan tersebut meminta ayam potong dengan berat 4 kg. Ini 4 kg per ekor. Jika simpangan berat ayam yang dapat diterima sebesar 0,5 kg, maka interval berat ayam yang diterima rumah makan tersebut adalah. Oke, coba kita perhatikan soalnya. Di sini, suatu peternakan mengirim 200 ekor ayam. Kemudian rumah makan tersebut meminta ayam dengan berat 4 kg. Ini 4 kg per ekor. Kemudian di sini ada simpangan berat ayam ya. Itu 0,5 kg. Yang ditanyakan, berapa interval berat ayam yang diterima rumah makan tersebut? Oke, sekarang kita jawab. Untuk menjawab soal seperti ini, kita gunakan konsep nilai mutlak. Oke, konsepnya itu nanti berbentuk pertidaksamaan. Nah, sekarang coba kita misalkan dulu interval berat ayam yang diterima rumah makan tersebut. Itu kita misalkan dengan variabel X. Oke, kemudian kita lihat ya. Di sini ada 200 ekor ayam. Ini ada berat 4 kg per ekor. Jadi kita harus mencari dulu berapa berat untuk 1 ekor ayam. Oke? Nah, sekarang kita tulis dulu untuk 1 ekor ayam. Oke? Ini ayam potong ya. Nah, sekarang kita misalkan tadi X-nya itu interval berat ayam, berarti nilai mutlak X dikurang, ini dikurang berapa berat ayam potong per ekor. Itu beratnya 4 kg. Oke. Kemudian, dia itu simpangan. Simpangan artinya itu yang bisa ditoleransi. Itu tidak boleh lebih atau tidak boleh kurang dari 0,5 kg. Oke, ini 0,5 ya, karena dia diterima sebesar 0,5 kg. Artinya itu lebih kecil atau sama dengan 0,5. Oke, jadi model matematikanya nilai mutlak X kurang 4 lebih kecil atau sama dengan 0,5. Langkah kedua, kita selesaikan pertidaksamaan nilai mutlak ini. Caranya coba perhatikan.
Di sini kita ambil plusnya dulu, berarti X kurang 4 lebih kecil atau sama dengan 0,5. Oke. Kemudian yang di sini, ini lebih besar atau sama dengan minus 0,5. Oke. Nah, sekarang X kurang 4. Kita akan hilangkan minus 4. Caranya, kita jumlahkan dengan lawannya. Minus 4 supaya jadi 0, berarti minus 4 ditambah 4. Kenapa? Karena minus 4 tambah 4 itu 0. Jadi nanti minus 4 hilang. Artinya lawannya minus 4, ya plus 4. Oke? Nah, sekarang ketiga ruas ditambahkan dengan 4. Jadi kita tulis minus 0,5 ditambah 4 lebih kecil sama dengan X kurang 4 ditambah 4 lebih kecil sama dengan 0,5 ditambah 4. Oke? Dalam matematika itu harus adil ya. Di sini ditambahkan 4, di ruas tengah ditambah 4, dan ruas kanan ditambah 4. Oke? Nah, sekarang minus 0,5 tambah 4 berapa? Atau bisa juga 4 dikurang 0,5. Oke, benar. 3,5. Lebih kecil sama dengan minus 4 tambah 4. Oke, 0. 0 tambah X, ya tinggal X. Lebih kecil sama dengan 0,5 tambah 4. Oke, 4,5. Jadi intervalnya ini untuk satu ekor 3,5 lebih kecil sama dengan X, kecil sama dengan 4,5. Tapi di sini ada 200 ekor. Jadi ini nanti dikali 200. Oke? Jadi kita tulis lagi untuk 200 ekor ayam. Ini ayam potong. Berarti 3,5 ini tadi beratnya untuk satu ekor itu 3,5. Berarti kalau 200 ekor, ya 3,5 kali 200. Oke? Kita tulis ya. 3,5 dikali 200 kecil sama dengan X, kecil sama dengan 4,5 kali 200. Oke? Sekarang 3,5 kali 200. Oke, benar. Komanya ya, caranya komanya kita hilangkan, hapus nolnya 1. Jadi itu sama 35 kali 20. Kita simpan nolnya dulu. 35 kali 2, 70. Tambah 1 nol berarti 700. Kecil sama dengan X, kecil sama dengan, sama ini ya. Komanya kita hilangkan juga nolnya. Jadi 45 kali 20. 45 kali 2, 90. Tambah lagi 01 berarti 900. Oke? Jadi kita kembali ke soalnya. Jadi interval berat ayam yang diterima rumah makan tersebut adalah antara 700 sampai 900 kg. Oke? Kita bisa tulis ya. Langkah selanjutnya kesimpulan. Jadi ditulis ya, interval berat ayam yang diterima, bisa juga ya, interval berat ayam yang diterima rumah makan tersebut adalah ini ya, 700 kg sampai 900 kg. Oke? Jadi kita lihat jawaban yang benar yaitu error. Oke? Nah, itulah tadi 5 contoh. Ini contoh-contoh soal penerapan nilai mutlak. Oke? Jangan lupa view, like, komen, dan subscribe. Kemudian bunyikan loncengnya ya, untuk mendapatkan notifikasi materi selanjutnya. Terima kasih.